Anak dengan hambatan pendengaran merupakan anak yang mempunyai gangguan pada pendengaran, sehingga anak tidak dapat mendengar bunyi dengan sempurna, bahkan tidak dapat mendengar sama sekali. Karena anak tidak bisa mendengar bunyi atau suara, maka anak tidak dapat menirukan, sehingga menyebabkan anak sulit dalam berbicara. Organ bicara anak terasa kaku ketika berbicara, artikulasi tidak jelas, dan kesulitan dalam membentuk kata atau kalimat. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu adanya terapi bicara atau disebut bina bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Apa kabar pemirsa dimanapun pemirsa berada? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan mengenalkan program Pabicara atau Parenting Bina Bicara. Parenting Bina Bicara adalah program yang berisi tentang bagaimana cara melatih berbicara untuk anak dengan hambatan pendengaran atau tunarungu. Bina bicara dalam bahasa Inggris disebut speech therapy. Bina bicara bisa diartikan sebagai usaha atau tindakan yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk memperoleh hasil bicara yang lebih baik. Di dalamnya ada dua unsur utama, yaitu assessment dan treatment. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membantu anak dengan hambatan pendengaran dalam masalah komunikasi dan gangguan bicara. Assessment sebaiknya dilakukan sebelum dilaksanakan bina bicara, supaya dapat melihat kemampuan anak dalam pengucapan. Selain itu, assessment bertujuan sebagai pemetaan pengucapan vokal atau konsonan apa saja yang sudah bisa diucapkan dengan baik dan belum bisa diucapkan dengan baik oleh anak. Instrumen assessment berupa daftar kata-kata yang diucapkan anak. Misalnya, daftar kata pengucapan konsonan dental, yaitu T, D, N, yang berada di depan, tengah, dan akhir kata. Pemberian tanda pada daftar pengucapan perlu dilakukan, yang bertujuan untuk mengetahui mana yang sudah bisa diucapkan dan mana yang belum bisa diucapkan. Unsur utama yang kedua yaitu treatment. Dalam melakukan treatment disesuaikan dengan hasil assessment yang telah dilakukan. Tujuan khusus dari bina bicara ialah memiliki dasar ucapan yang benar, mampu membentuk bunyi bahasa baik vokal maupun konsonan, memiliki keyakinan bahwa bunyi atau suara yang diproduksi alat bicaranya mempunyai makna, mampu mengoreksi ucapannya yang salah, mampu membedakan ucapan yang satu dengan ucapan yang lainnya. Hal penting yang harus kita pahami sebelum melaksanakan bina bicara adalah mengenali organ bicara atau disebut sebagai alat artikulasi. Yang pertama, bibir. Bibir merupakan organ artikulasi yang terdapat di pintu rongga mulut. Bibir terdiri atas otot-otot yang fleksibel, sehingga dapat bergerak dengan lincah, cepat, dan teratur sesuai dengan jenis bunyi yang akan dituturkan. Oleh karena itu, bibir memegang peran penting sebagai pembentuk bunyi vokal. Rahang merupakan kedua bagian tulang atas dan bawah yang terletak pada rongga mulut sekaligus sebagai tempat gigi untuk tumbuh. Gigi terdapat di belahan mulut atas dan belahan mulut bawah. Walaupun gigi bawah dapat bergerak, namun tidak banyak berfungsi dalam pembentukan bunyi bahasa jika dibandingkan dengan organ bicara aktif lainnya, seperti lidah dan bibir bawah. Lidah merupakan otot yang memanjang di rongga mulut yang terdiri dari beberapa unsur yang tersusun secara rapi, yaitu otot-otot dan syaraf-syaraf. Langit-langit keras merupakan dinding atas rongga mulut yang disebut atap mulut
dan disebut juga lantai rongga hidung. Langit-langit lunak adalah alat artikulasi yang berada di bagian belakang atas rongga mulut. Organ artikulasi ini biasanya digunakan sebagai tumpuan dalam pengucapan konsonan velar, yaitu K, G, eng. Anak teka merupakan sepotong kecil jaringan lunak yang dapat dilihat menjuntai turun dari langit-langit lunak di bagian belakang lidah. Uvula memiliki otot kecil sendiri yang disebut musculus uvuae untuk membantu kontraksi dan perubahan bentuk sehingga dapat mengisi ruang di bagian belakang tenggorokan. Itu tadi alat artikulasi yang digunakan untuk mengucapkan kata-kata. Anak dengan hambatan pendengaran akan mengalami kesulitan dalam mengucapkan kata-kata karena persepsi auditorinya tidak dapat berfungsi dengan baik. Kesulitan berbicara tidak hanya pada gangguan pendengaran. Kelainan pada organ bicara juga dapat menyebabkan kesulitan dalam berbicara. Berikut ada beberapa contoh kelainan organ bicara yang menjadikan anak mengalami kesulitan berbicara. Pertama adalah bibir sumbing atau disebut juga cleft lip. Anak yang memiliki bibir sumbing akan mengalami kesulitan berbicara karena hasil bicaranya akan sengau dan tidak jelas. Kedua adalah kelainan organ langit-langit bercelah atau disebut dengan cleft palate. Kelainan organ langit-langit bercelah akan mengalami kesulitan berbicara karena hasil bicaranya akan sengau dan tidak jelas. Ketiga adalah kelainan organ lidah pendek atau disebut dengan ankylosing. Anak yang memiliki kelainan organ lidah pendek akan mengalami kesulitan mengucapkan konsonan tertentu pada kata yang diucapkan. Misalnya konsonan R. Keempat adalah kelainan organ gigi rangkap. Kelainan gigi rangkap atau tidak beraturan akan kesulitan dalam mengucapkan konsonan tertentu. Misalnya konsonan dental T, D, N. Tahapan berikutnya yang tidak kalah penting dalam melakukan bina bicara adalah tersedianya sarana dan prasarana yang akan digunakan. Sarana pertama adalah ruang kedap suara atau disebut soundproof room. Apabila ruang kedap suara di rumah tidak ada, dapat digantikan dengan ruang yang jauh dari keramaian. Penggunaan ruang kedap suara ketika dilakukan bina bicara diharapkan tidak ada suara yang masuk atau berisik. Penggunaan ruang kedap suara bertujuan supaya anak dapat berkonsentrasi dalam mengucapkan kata-kata saat bina bicara. Anak akan memanfaatkan sisa pendengaran dan atau perasaan vibrasi untuk menghayati bunyi dan rangsang getar yang dihasilkan oleh alat artikulasinya. Selain ruangan kedap suara, ada beberapa alat yang akan digunakan. Terdiri atas alat non-elektronik dan alat elektronik. Yang termasuk alat non-elektronik, pertama, cermin. Cermin memegang peran sangat penting sebagai alat umpan balik antara speech therapist dan anak. Kedua, spatel. Spatel adalah alat bantu khusus untuk membetulkan posisi lidah pada saat pengucapan. Berikutnya, peluit, trompet, dan lilin. Ketiganya merupakan alat yang dapat digunakan untuk latihan pernafasan. Masih banyak alat-alat lain yang dapat digunakan untuk latihan pernafasan. Kita bisa membuat sendiri atau menggunakan alat yang sederhana lainnya. Sedangkan yang termasuk alat elektronik diantaranya speech trainer. Speech trainer adalah alat elektronik yang didesain untuk mendeteksi suara yang diucapkan. Alat ini memiliki lampu indikator yang bergerak ke atas sesuai kekerasan bunyi yang diucapkan. Semakin keras bunyi yang diucapkan, maka semakin banyak lampu indikator yang menyala. Yang kedua, handphone dengan speaker aktif.
Handphone melalui speaker aktif digunakan untuk memperdengarkan beberapa suara, bertujuan untuk melatih sisa pendengaran yang dimiliki anak untuk mendengarkan suara-suara yang dibunyikan. Misalnya, deru mobil, deru motor, bunyi klakson mobil maupun motor, suara binatang, dan lain sebagainya. Dapat kita simpulkan bahwa sebelum melakukan terapi bicara atau bina bicara, ada dua unsur utama yang perlu dilakukan, yaitu assessment dan treatment. Dengan melakukan assessment, kita akan mengetahui permasalahan atau kesulitan pada masing-masing anak dalam berbicara. Selain itu, kita juga akan mengetahui penyebab kesulitan anak dalam berbicara. Misalnya, kelainan pada organ bicaranya. Unsur yang kedua adalah treatment. Treatment akan berhasil dengan memperhatikan dan menyiapkan sarana serta prasarana. Ruang yang kedap suara atau yang jauh dari keramaian serta berisik, dan ketersediaannya alat-alat yang akan digunakan. Pemirsa, semoga pembahasan pada program Pabicara kali ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai di sini dulu program Pabicara episode kali ini. Kita akan berjumpa di program Pabicara berikutnya. Salam sehat selalu, tetap semangat, dan sampai jumpa.